Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali program Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut 3 cuplikan berita utama. 3 pimpinan partai politik menolak hasil PSU di Timor Tengah Utara. Bocah berusia 12 tahun di Timor Tengah Selatan meninggal akibat rabies. Pemerintah menerapkan parkir berlangganan di Kota Kupang tahun ini. Ketiga cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Felmi Laubela. Ya, dan saya Helga Meliani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi pertama dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Saudara, 3 pimpinan partai politik Kabupaten Timor Tengah Utara menyatakan menolak pemungutan suara ulang atau PSU yang digelar pada 24 Februari 2024 lalu. Seiring dengan adanya aksi demo penolakan hasil pemungutan suara ulang atau PSU di daerah pemilihan kecamatan Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, sejumlah pimpinan parpol di TTU menyatakan sikapnya menolak adanya PSU tersebut dan meminta kegiatan pleno KPU yang tengah digelar juga dihentikan. Sikap penolakan ini disampaikan 3 pimpinan parpol, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Utara dalam konferensi pers yang digelar Minggu siang kemarin. Menurut Ketua DPD Partai Nasdem, Hendrikus Bana, alasan penolakan disampaikan ke 3 pimpinan parpol tersebut dikarenakan PSU yang dilaksanakan tidak adil dan tidak prosedural sehingga telah mencederai demokrasi dan masa depan rakyat TTU. Kami siang sekitar jam 1 bertemu di tempat ini, Partai Hanura, saya Nasdem, Demokrat, terus ini PKB, dan PDIP tadi kita lewat per telepon tadi menyatakan sikap. Dan dalam proses pleno di tingkat kabupaten di Victory 2 itu saksi kami sudah menolak, tidak menerima agar pleno kecamatan kota dilanjutkan. Itu kami sudah menolak itu. Dan hentikan juga proses pleno tingkat kabupaten karena ini sangat merugikan. Hal senada juga disampaikan Ketua Partai Hanura dan Demokrat. Mereka mencurigai keputusan dilakukannya PSU tersebut penuh dengan intrik dan kepentingan partai tertentu. Maka itu mereka meminta agar KPU membatalkan hasil PSU dan menghentikan rapat pleno KPU yang tengah digelar saat ini. Ketiga pimpinan parpol ini juga menyatakan akan mengadukan dan memproses hukum pihak KPU. Sampai dengan dilaksanakannya PSU, Partai Hanura tidak menerima surat pemberitahuan untuk dilakukan PSU. Nah, karena itu, maka sekali lagi saya bertanya kepada penyelenggara, ada apa ini? Sehingga kemudian penyelenggara bisa berbuat seperti itu. Maka teman-teman, proses ini memang harus kita perjuangkan supaya kemudian menjadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. Kita hari ini tidak mempersoalkan siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, tetapi kita mau mengawal proses ini secara baik. Sehingga kemudian menghasilkan produk-produk demokrasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kami partai-partai, beberapa teman-teman yang sudah ini akan mengambil langkah hukum. Dan ini saya mengindikasikan bahwa ini sudah mengarah ke tindak pidana. Dan itu hukumannya 7 tahun dan dendanya ratusan juta. Saya sudah menginstruksikan saksi saya di pleno tingkat kecamatan untuk menolak semua hasil perhitungan di tingkat kecamatan kota.
Dan itu sudah dilakukan saksi saya yang saya utus ke Hotel Victory 2. Untuk diketahui, terdapat 3 TPS di wilayah Kecamatan Kota Kefamenanu. TTU kembali menggelar pemungutan suara ulang atau PSU karena pihak Bawaslu menemukan adanya pelanggaran prosedur pemilihan suara. PSU telah selesai digelar pada tanggal 24 Februari 2024 lalu. Ketiga TPS yang menggelar PSU tersebut yaitu TPS 17 Kelurahan Maubeli dan 07 Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, serta TPS 4 di Desa Biteva, Kecamatan Miomavo Timur. Dari Timur Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Ya, masih dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Saudara, masa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Timur Tengah Utara kembali berdemo menuntut pembatalan hasil pemungutan suara ulang dan menyatakan siap melaporkan pihak KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hujan deras yang mengguyur tak menyurutkan semangat massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Timur Tengah Utara yang menggelar aksi demo Senin siang kemarin. Massa pendemo kembali mendatangi lokasi tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten TTU, yakni Hotel Victory 2 Kefamenanu. Situasi demo sempat memanas di mana terjadi saling dorong massa pendemo dengan petugas kepolisian. Namun aksi saling dorong tersebut tidak berlangsung lama. Kepada TVRI, pimpinan aksi Jeheskiel Nenotek mengungkapkan aksi demo hari ketiga tersebut masih dengan sikap dan tuntutan yang sama, yaitu meminta KPU membatalkan pleno dan hasil PSU di TPS 07 Kelurahan Aplasi. Selain itu, pada aksi kali ini pihaknya ingin bertemu dan meminta penjelasan KPPS pada TPS 07 Aplasi, namun permintaan tersebut tidak terpenuhi. Maka itu pihaknya siap menempuh jalur hukum mengadukan pihak KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ya, materinya hari ini kami harus ketemu Ketua KPPS. Namun hal ini tidak dihadirkan. Jadi kami akan kembali dan jelas bahwa kami akan tempuh jalur ini kan 3 hari kami aksi. Lalu di sana juga kami sudah ketemu ada hal-hal yang penjelasan dari KPU, penjelasan dari Bawaslu. Jadi kami itu juga menjadi dasar untuk kami menindaklanjuti. Sementara pimpinan kepolisian TTU AKBP Muhammad Mukson menyampaikan terima kasih atas sikap massa pendemo yang tidak anarkis dalam menyampaikan pendapatnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas adanya insiden saling dorong yang sempat terjadi. Ada kebahagiaan bagi kita, kecuali kalau pengamanan berjalan dengan aman dan lancar. Ya tadi walaupun ada sedikit dorong-dorongan, saya tadi hanya mencegah ya. Karena kan banyak yang sudah usia lanjut, takut terinjak-injak di antar temannya sendiri. Kalau anggota kami kan tadi sudah sesuai dengan barikade aturan pengamanan unjuk rasa, sehingga yang kita khawatirkan saya tarikin tadi takut keinjak karena sudah usia lanjut. Yang kedua tentu saya mengucapkan terima kasih atas dorongan semua pihak ya, terutama tadi pihak pengunjuk rasa yang berjalan dengan aman dan tertib. Dari Timur Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Saudara, Bawaslu Kabupaten Malaka saat ini mengkaji bukti laporan dugaan kecurangan oknum seorang calon legislatif yang menggeser suara antar sesama caleg Partai PSI di Dapil 2 Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Bukti-bukti dari pelapor telah diterima Bawaslu Malaka dan akan lanjutkan registrasi untuk ditindaklanjuti. Pada tahap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten, Badan Pengawas Pemilu terus memproses beberapa laporan dan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu 2024.
Salah satu pelanggaran yang sementara ditangani pihak Bawaslu Malaka, yakni dugaan kecurangan oknum seorang caleg dari Partai PSI yang menggeser suara dari sesama caleg Partai PSI. Laporan dugaan pelanggaran tersebut telah diterima pihak Bawaslu Malaka dan sementara dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Terkait dugaan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Nadab Beti, mengatakan Bawaslu Malaka telah menerima laporan dari caleg yang dirugikan dan pihak Bawaslu telah menerima bukti-bukti secara lengkap sehingga akan dilakukan registrasi. Nadab menjelaskan dugaan tersebut dikategorikan sebagai tindakan kecurangan suara karena ada pemindahan suara dari caleg berinisial A ke caleg berinisial X. Lanjut Nadab, sudah belasan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani pihak Bawaslu Malaka. Sebanyak 3 kasus yang sudah diregistrasi dan beberapa kasus lainnya tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur formil dan material. PSI punya itu dia masuk ke dalam kecurangan karena orang punya suara dapat sekian, tapi kemudian dipindahkan di orang lain, caleg lain. Nah, kita tidak bisa buka-bukaan, nanti kita periksa dulu. Kita periksa dulu, bisa tahu siapa yang kasih pindah siapa dan pindahnya kemana, itu nanti kita periksa dulu baru kita bisa tahu. Tapi bukti-bukti beliau pelapor sudah sampaikan di sini dan lengkap sehingga kita akan registrasi. Itu di dapil berapa? Itu di dapil 2. Dapil 2. Caleg PSI. Terima kasih. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Kupang menerima laporan dugaan politik uang dari Kecamatan Amphoang Barat Laut dan saat ini melakukan pendalaman. Inilah video amatir yang beredar luas di semua media sosial di Kabupaten Kupang. Nampak dalam video ini seorang pria paruh baya memegang beberapa lembar uang pecahan Rp100.000 bersama stiker salah satu calon legislatif. Dalam video yang berdurasi 22 detik ini, pria tersebut menyampaikan asal uang dan stiker di tangannya yang diduga diberikan oleh salah satu calon legislatif pemilu 2024 untuk memilihnya saat pemungutan suara. Beberapa warga telah melaporkan video tersebut ke Bawaslu Kabupaten Kupang. Komisioner yang juga koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kupang, Adam Horison Bao, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Bawaslu telah menerima laporan terkait dugaan politik uang di Dapil 3 tepatnya di Kecamatan Amphoang Barat Laut. Bahkan terhadap laporan tersebut, Bawaslu melalui Sentra Gakumdu sedang melakukan pendalaman dan melihat kembali apakah laporan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu atau tidak. Adapun proses pendalaman ini, Bawaslu memakan waktu selama 14 hari ke depan. Dan dalam hal ini, Bawaslu melalui Sentra Gakumdu memanggil terlapor, saksi-saksi, dan juga mengumpulkan berbagai alat bukti. Mulai hari Senin dan kurang lebih 12 hari ke depan, proses penanganan berjalan di Bawaslu. Jadi sementara Itu lokasi TKP-nya yang persis Bawaslu kita tahu kecamatan mana? lokasi itu berada di Kecamatan Amphoang Barat Laut, Desa Komo. Itu money politik. Kasusnya dugaan politik uang. Itu dari partai apa? Inisial? Partai belum bisa saya sampaikan. Demikian juga dengan pelapor maupun terlapor belum saya sampaikan karena masih pendalaman. Yang pasti pelapor itu dia menyampaikan laporan menggunakan kuasa hukum. Ditambahkan setelah 14 hari melakukan pendalaman, maka Bawaslu melalui Sentra Gakumdu bisa menaikkan status dugaan kasus politik uang tersebut dan diumumkan ke publik. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.
Saudara, KPU Malaka tuntaskan 10 kecamatan pada hari kedua rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemilu 2024. Tersisa 2 kecamatan yang diselesaikan pada hari ketiga Minggu 3 Maret 2024. Memasuki hari kedua rapat pleno terbuka tetap berjalan aman dan lancar. Hari pertama KPU Malaka tuntaskan 4 kecamatan dan pada hari kedua sebanyak 6 kecamatan. Total semua sebanyak 10 kecamatan yang sudah dilakukan pleno di tingkat kabupaten. Sementara tersisa 2 kecamatan yakni Kecamatan Weliman dan Rinhat yang diselesaikan pada hari Minggu 3 Maret 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, menjelaskan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil terjadi dinamika bukan hal baru. Dinamika tersebut ada demi menemukan kebenaran perolehan hasil. Lanjut Juven, masing-masing saksi dan pihak Bawaslu juga terus memberi koreksi apabila ada pertukaran data hasil suara, sehingga diperbaiki guna bisa mendapatkan hasil yang benar dan valid. Juven menambahkan, pada hari kedua rapat pleno, kurang lebih 3 kecamatan yang menyita waktu karena ada banyak perbaikan terhadap kesalahan data pada saat penginputan dari operator. Selain terjadi pertukaran suara, ada koreksi terkait jumlah pemilih perempuan dan laki-laki, sehingga dibetulkan di tingkat kabupaten. Perbaikan dilakukan di tingkat kabupaten karena sudah ditetapkan pada D hasil kecamatan. Lanjut Juven, perbaikan tersebut tidak mempengaruhi perolehan hasil. Hari kedua untuk rapat pleno rekapitulasi berjalan baik. Soal dinamika di dalam proses rapat pleno itu adalah hal yang biasa. Semuanya memiliki satu komitmen untuk bisa mendapatkan data ataukah hasil perolehan rekapitulasi di tingkat kabupaten itu yang bisa berkualitas dan valid dan akurat dari masing-masing partai politik, peserta pemilu dalam hal ini dari saksi dan juga oleh Bawaslu juga terus melakukan koreksi manakala terjadi perbedaan data di antara dari yang sudah dibacakan oleh teman-teman PPK yang dibacakan adalah hasil dari kecamatan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Serang, TVRI NTT. Pengamanan pemilu mulai dari tahapan persiapan sampai dengan berakhirnya pleno tingkat kabupaten yang aman serta lancar tidak terlepas dari peran penting masyarakat bersama Polri dan TNI dalam melakukan pengamanan secara nyata sehingga tidak terjadi konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik dan pemilu berjalan sesuai dengan baik sesuai dengan target penyelenggara. Kabupaten Ngada sukses menyelenggarakan pemilu damai dan bermartabat berkat partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengamanan, mulai dari tahapan awal sampai dengan rapat pleno terbuka KPU Ngada dalam menetapkan perolehan suara serta penyerahan sertifikat berita acara kepada Bawaslu maupun saksi partai. Keterlibatan masyarakat merupakan berkat dan anugerah tersendiri bagi pihak keamanan untuk menjaga suasana tetap kondusif sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan lancar, aman, dan tidak menimbulkan konflik di tengah perbedaan pilihan politik dengan tetap berpegang teguh kepada rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto sangat berterima kasih banyak kepada masyarakat di Kabupaten Ngada yang mampu menjaga persatuan serta kesatuan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga semua rangkaian tahapan berjalan aman dan lancar sehingga aktivitas masyarakat pasca pemilu dapat berjalan normal kembali tanpa menyisahkan permasalahan apapun. Di tingkat kabupaten sudah berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Kami juga mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada atas dukungan dan kerjasamanya sama-sama bekerja dalam hal ini. Mengamankan jalannya kegiatan-kegiatan proses pemilu sampai dengan terakhir kemarin pleno di tingkat kabupaten sekali lagi berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.
Kapolres Ngada sangat berharap agar suasana damai dan penuh kekeluargaan ini tetap terjaga dengan baik sampai dengan proses pilkada nanti, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan aman dan nyaman untuk peningkatan ekonomi serta kemajuan pembangunan di Kabupaten Ngada yang mandiri dan sejahtera. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi lainnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Ya, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Hai, ikutin ini. Sekarang kita mau syuting Bapote TVRI NTT, so let's go. Beta Hilmi Bobsen, host Bapote NTT. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Bapote di TVRI NTT setiap Senin jam 3 sore. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saudara, satu lagi anak usia 12 tahun korban gigitan rabies asal Desa Taiftop, Kecamatan Molo Utara dilaporkan meninggal dunia. Warga diimbau waspada karena virus rabies terus mengintai di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Dr. Carolina Ria Tahun, kemarin siang menjelaskan, awal tahun 2024 ini korban kasus gigitan anjing rabies meninggal dunia berjumlah 3 orang. 1 orang diantaranya adalah Immanuel Seko, 12 tahun, korban kelas 6 SD di RT 013 RW 004 Desa Taiftop, Kecamatan Molo Utara. Ia memaparkan awalnya pada tanggal 6 Februari 2024 lalu, korban terkena gigitan anjing di leher dan pipi. Namun korban tidak segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun dibawa ke rumah dengan perawatan seadanya. Beberapa minggu berselang, korban mengeluhkan sakit dan muntah, serta mulai memperlihatkan gejala khas rabies, yakni takut cahaya dan air. Berdasarkan hal tersebut, pihak keluarga kemudian membawa korban ke petugas medis untuk dilakukan pemeriksaan mendalam dan diketahui korban terkena virus rabies. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, korban dinyatakan meninggal dunia. Total korban meninggal dunia dari tahun 2023 lalu sampai awal tahun 2024 akibat rabies sebanyak 16 orang. Tambahan kasus korban rabies, ada 1 anak dari Desa Taiftop, inisial IS, usia 12 tahun, Desa Taiftop, Kapan Molo Utara, digigit pada tanggal 6 Februari 2024, kemudian mulai merasakan gejala tanggal 20 Februari 2024 dan meninggal di tanggal 28 Februari 2024. Ketika sudah meninggal baru diinformasikan ke tim reaksi cepat, kemudian baru kami melakukan investigasi. Jadi tahunya itu setelah meninggal, jadi sama sekali tidak mendapatkan pelayanan.
Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk waspada dan mengandangkan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, karena virus rabies masih terus mengintai Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kapolres Timur Tengah Selatan berjanji akan segera menindak tegas oknum pengecer atau para tengkulak yang mencoba menimbun beras dan mempermainkan harga di Kota Soe yang berakibat menyulitkan warga. Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Igusti Putu Suka Arsa mengatakan, pihaknya akan menindak tegas pelaku atau oknum pengecer beras yang mencoba menimbun beras di gudang-gudang tersembunyi, kemudian menjual dengan harga yang cukup mahal. Pihaknya mengaku tidak main-main dalam menegakkan hukum karena perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. Di balik situasi saat ini di mana masyarakat banyak mengalami gagal panen akibat dampak El Nino dan curah hujan tidak menentu, tidak menutup kemungkinan para pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan untuk memainkan harga beras di lapangan. Karena itu pihaknya harus tegas untuk melakukan penegakan hukum dengan tujuan agar ada efek jera dan harga beras yang melonjak naik hingga puluhan ribu per kilogram dapat secepatnya kembali normal. Ia menambahkan pihaknya telah melakukan investigasi bersama pemerintah daerah dan Forkopimda di sejumlah tempat dan mendapati bahwa harga beras saat ini cukup normal, yakni berkisar Rp10.000 per kilogramnya. Pidananya kalau dia menimbun sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga, ya itu kan proses pidana. Temukan, tapi anggota sudah dari minggu lalu sudah turun ke lapangan untuk ngecek-ngecek ke kios, ke gudang-gudang. Kalau memang nanti ada oknum yang melakukan penimbunan, kita akan proses. Pihaknya mengimbau kepada para pengecer beras untuk menjual dengan harga normal serta berkoordinasi ke pemerintah daerah untuk mendaftarkan diri sebagai agen pengecer beras untuk menjual beras dengan harga yang tidak melampaui batas kemampuan masyarakat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu hingga awal bulan Maret 2024, harga beras di Pasar Impres Borong, Kabupaten Manggarai Timur masih mengalami kenaikan. Pedagang mengaku harga beras naik masih dipicu kurangnya pasokan beras. Hingga awal Maret 2024, harga beras di Pasar Impres Borong, Kabupaten Manggarai Timur mengalami kenaikan. Pedagang mengaku harga beras naik dipicu kurangnya pasokan beras dari wilayah penghasil beras. Selain dipicu kurangnya pasokan beras dari wilayah penghasil beras, kenaikan harga beras di Pasar Impres Borong juga akibat dari masuknya beras dari luar daerah seperti Sulawesi. Harga beras jenis premium yang sebelumnya seharga Rp10.000 per kilogram kini naik hingga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras berkualitas super, harganya menembus Rp85.000 per 5 kg, di mana sebelumnya seharga Rp60.000 per 5 kg. Meski demikian, kenaikan harga ini tidak terjadi pada beras bulog. Tingginya harga beras tersebut membuat omset pedagang berkurang hingga 25% setiap harinya. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pembeli yang memilih membeli beras premium dengan beras bulog agar mudah terjangkau. Oleh karena itu, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk segera melaksanakan operasi pasar. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Dampak hujan lebat membawa material pasir dan kerikil dari tambang pasir yang ada di Desa Daru mengakibatkan jalanan provinsi yang menghubungkan Kota Bajawa dan Kecamatan Soa rawan terjadi kecelakaan bagi pengendara, khususnya roda 2 saat melintas di lokasi yang penuh dengan material yang membahayakan keselamatan pengguna jalan raya.
Pemerintah Desa Naru, Kecamatan Bajawa, bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Ngada melakukan penataan dan pembersihan lokasi jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bajawa dan Kecamatan Soa dari material pasir serta kerikil yang berasal dari tambang pasir Naru yang terbawa arus air hujan. Banyak material pasir serta kerikil menumpuk di jalanan utama sangat membahayakan keselamatan pengendara roda 4, khususnya roda 2 yang harus berhati-hati saat melintas agar tidak mengalami kecelakaan, sehingga diperlukan pembersihan material dengan menggunakan alat berat yang langsung dikawal oleh Satlantas Polres Ngada beserta pemerintah Desa Naru. Kepala Desa Naru Ferdinandus Dena menjelaskan bahwa sudah beberapa kali melakukan upaya komunikasi dengan pihak provinsi untuk melakukan perbaikan jalan utama, tetapi belum membuahkan hasil sehingga diharapkan agar pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum segera membentuk perbaikan jalan yang penuh material dan berlubang. Untuk pembersihan daerah jalan ruas Bajawa Soa. Ini jalan jalur provinsi karena memang selama ini di musim hujan ini banyak sekali material yang terbuang. Oleh karena itu ini inisiatif saya dari pemerintahan desa melakukan komunikasi dengan pihak Polres Ngada dan ini Polantas untuk bersama-sama melakukan pembersihan di lokasi di Waigemoin di Senaru. Pembersihan sementara ini demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara, serta menghindari kecelakaan dan berharap agar masyarakat selalu menggunakan helm saat menggunakan kendaraan roda 2, demi mengurangi resiko kecelakaan dan melintas dengan kecepatan pelan untuk tidak terjadi hal-hal yang merugikan pengendara itu sendiri. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Lembata. Saudara Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Lembata mengaktifkan posko siaga bencana. Hal ini menanggapi kenaikan status status aktivitas gunung api Ile Lewotolok dari level waspada ke level siaga. Aktivasi posko siaga bencana ini merupakan satu di antara beberapa kesepakatan dalam rapat koordinasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana yang digelar di kantor BPBD Kabupaten Lembata belum lama ini. Posko siaga darurat ini dibangun di Desa Jontona dan Todanara yang merupakan zona merah bencana erupsi Ile Lewotolok dan di kantor BPBD Kabupaten Lembata. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban menjelaskan warga Jontona dan Todanara akan berada dalam satu komando di bawah pimpinan Kepala Desa yang berkoordinasi dengan Satuan Komando Siaga Darurat Kabupaten. Posko siaga darurat bencana ini dibangun setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status aktivitas gunung api Ile Lewotolok dari level 2 atau waspada ke level 3 atau siaga. Selain itu, Andris menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengecek kesiapan 17 pos siaga yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan rencana kontingensi erupsi Ile Lewotolok. Rapat koordinasi ini dihadiri Kapolres Lembata AKBP Josephine Vivik Cangkung selaku Kepala Satuan Komando, Asisten 3 Setda Lembata Manswutun, petugas pos pemantau gunung api Ile Lewotolik, Basarnas, para kepala desa dan camat Ile Ape dan Ile Ape Timur. Meningkatnya aktivitas gunung api Ile Lewotolok ini mengancam beberapa desa yang masuk zona merah. Warga di desa Jontona, Lama Wolo, dan Lama Tokan diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi ancaman bahaya guguran awan panas atau longsoran lava dari sisi timur puncak gunung api Ile Lewotolok. Andri Atagorang, TVRI NTT.
Masih dari Kabupaten Lembata, warga 2 desa di Kecamatan Ile Ape Timur mendapatkan bantuan medis setelah terdampak sakit ispa akibat erupsi gunung api Ile Lewotolok. Ratusan warga desa Todanara dan desa Jontona di Kecamatan Ile Ape Timur mendapatkan pelayanan kesehatan pengobatan gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Sebagian besar dari mereka mengeluhkan sakit pada pernapasan akibat abu vulkanik material erupsi Gunung Api Ile Lewotolok. Bertempat di Balai Dusun kedua desa kemarin, warga 2 desa tersebut mengikuti konsultasi kesehatan, juga mendapatkan masker serta beberapa obat-obatan seperti batuk pilek dan vitamin C. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Satuan Komando Siaga Darurat Bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Kepala Desa Jontona Nikolaus Ake mengatakan, sakit pada saluran pernapasan sudah dirasakan warga sejak 1 minggu terakhir. Dia memperkirakan lebih dari 200 warga di Desa Jontona merasakan sakit pernapasan akibat erupsi gunung api Ile Lewotolok. Keluarnya lava panas, kemudian belerang atau pasir juga, sehingga saya punya masyarakat ini mendapat sakit yang adalah demam, kemudian badan terasa nyelu-nyelu, kemudian flu, pilek, ya sudah kurang lebih 1. Ya ini estimasi ya Pak ya, estimasi dari 1.135 jiwa, dia kurang lebih sekitar 200-an jiwa yang mendapat. Selain memberikan pelayanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini BPBD bersama pemerintah desa juga memberikan sosialisasi dan dialog bersama masyarakat terkait upaya mitigasi bencana erupsi gunung api Ile Lewotolok. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, informasi lainnya dari Kota Kupang akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Ya, tetaplah bersama kami. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, Saudara, Dinas Perhubungan Kota Kupang akan menerapkan sistem parkir berlangganan bagi pengendara roda 2, roda 4, roda 6, dan roda 10. Penerapan parkir berlangganan yang digagas oleh pemerintah ini rencananya akan diberlakukan pada tahun 2024 ini. Pasalnya hingga saat ini masih dalam proses pengkajian mendalam agar mampu membantu mobilisasi masyarakat dalam berkendara sehari-hari. Ditemui di ruang kerjanya, Bartolomeus Deru,
Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa di Sub Kota Kupang menjelaskan, biaya parkir berlangganan ini diberlakukan bukan saja di Kota Kupang, tetapi serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 dengan rincian untuk pengendara roda 2 sebesar Rp30.000, roda 4 Rp120.000, roda 6 Rp180.000 dan roda 10 sebesar Rp240.000 per bulannya. Jika sudah diberlakukan, kendaraan mobil atau motor yang berlangganan parkir ini akan ditempelkan barcode atau hologram khusus agar ketika nantinya berada di area parkir yang dikelola oleh Disub Kota Kupang, maka pengendara tidak akan dikenakan biaya parkir lagi. Dirinya berharap agar masyarakat Kota Kupang dapat memilih dengan bijak alternatif parkir yang disediakan, baik biaya parkir manual dan parkir berlangganan ini. Perlu diketahui bersama bahwa besaran harga ini tidak hanya berlaku di Kota Kupang, tetapi berlaku di seluruh wilayah Indonesia dengan besaran yang sama. Karena itu ke depan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan akan berencana memberlakukan karcis berlangganan ini bagi masyarakat Kota Kupang yang berminat. Kami harapkan masyarakat bisa lebih bijak untuk memilih antara kedua pilihan ini, antara berlangganan atau yang sifatnya manual. Kalau hemat kami, yang berlangganan itu jauh lebih murah. Ia menambahkan penerapan parkir berlangganan ini sedang dikembangkan secara baik dan nantinya akan dilakukan sosialisasi. Inovasi dalam kebijakan pun akan terus dilakukan agar masyarakat khususnya pengguna jasa parkir berlangganan merasa terbantu dengan kebijakan ini. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Cindra Kevi, TVRI NTT. Ya, Saudara, Polres Manggarai Timur menggelar Operasi Keselamatan Tuuraga 2024. Operasi Keselamatan Tuuraga ini akan berlangsung hingga tanggal 17 Maret 2024 mendatang. Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto mengatakan, permasalahan bidang lalu lintas dewasa ini menjadi salah satu isu yang cenderung mengemuka dari tahun ke tahun dan saat ini sudah menjadi bagian dari masalah global. Operasi yang digelar, kata Kapolres, sejalan dengan amandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Dalam operasi Tuuraga ini, lanjut Kapolres lebih mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, serta humanif dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Sasaran dari operasi ini antara lain pengendara tidak menggunakan helm, kendaraan melebihi kapasitas, pengemudi di bawah umur, pengemudi di bawah pengaruh alkohol, gunakan HP saat berkendara dan melawan arus lalu lintas. Diketahui bahwa kasus laka lantas di wilayah kerja Polres Manggarai Timur hingga Februari sebanyak 6 kasus, 5 kasus laka lantas roda 2 dan 1 kasus roda 4. Untuk operasi ini dilaksanakan berhitung tanggal hari Senin ini tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024. Untuk targetnya ada beberapa, kami memang akan melakukan tindakan persuasif, teguran, dan ada beberapa tindakan untuk knalpot brong itu, motor-motor knalpot brong akan kami bawa ke Polres untuk dilepas sendiri oleh pemiliknya dan dipasang dengan knalpot standar. Jadi pertama kita harus pastikan kendaraan yang akan kita bawa standar ya. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Sementara itu, Kepolisian Resor Malaka melalui jajaran Satuan Lalu Lintas menggelar apel operasi keselamatan Tuuraga 2024 yang dijadwalkan mulai tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Apel gelar pasukan operasi keselamatan Tuuraga 2024 berlangsung di lapangan depan Mapolres Malaka, Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
dengan tema keselamatan berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju di wilayah hukum Polres Malaka, Kepolisian Resor Malaka menginginkan agar masyarakat tertib berlalu lintas atau mematuhi peraturan berlalu lintas demi keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain. Kapolres Malaka AKBP Rudi Junus Jacob Ledo melalui Wakapolres Malaka Kompol Jerry Samson Puling menyampaikan amanat Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diharapkan agar mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lanjut Jerry Samson, sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah dan solusinya harus diterima dan dijalankan semua pihak. Operasi Keselamatan Turangga 2024 dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Operasi keselamatan ini merupakan jenis operasi Harkam Tipnas yang mengutamakan kegiatan preventif serta humanis dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Sera, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sebuah bangunan sekolah yang layak tengah dibangun oleh pihak TNI AD Kodim 1618 Timur Tengah Utara di salah satu pedalaman di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan untuk memastikan pembangunan sekolah melalui program TMMD ke-119 tahun 2024 itu tepat sasaran, bermutu, dan bermanfaat bagi warga, tim pengawas dan evaluasi Mabes TNI melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan sekolah yang ada. Kondisi jalan yang berlumpur dan berbatu tak menyurutkan langkah dan niat tim pengawas dan evaluasi atau WASEF TMMD ke-119 dari Mabes TNI untuk meninjau progres pembangunan fisik salah satu sekolah di pedalaman Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Senin 4 Maret 2024 kemarin. Lokasi pembangunan sekolah yang dikunjungi ini yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri Feot Leu yang berada di Desa Makun, Kecamatan Biboki Feot Leu yang jaraknya 100-an kilometer lebih dari kota Keva Manado. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dengan kondisi jalan yang rusak, tim WASEF TMMD Mabes TNI yang dipimpin Majen TNI Alvis Anwar akhirnya tiba di desa tersebut di saat hari sudah menjelang sore. Ditemui para awak media, Ketua Tim Majen TNI Alvis Anwar mengungkapkan tujuan kehadirannya ke lokasi TMMD ini ingin melihat secara langsung dan memastikan pembangunan sekolah tersebut tepat sasaran, berkualitas, dan nantinya benar-benar memiliki nilai manfaat bagi masyarakat setempat. Untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sedang berlangsung TMMD di 50 lokasi di seluruh Indonesia, salah satunya di sini. Dan di sini sasarannya bisa kita lihat adalah membangun 5 kelas ya untuk SMK. Dan anggarannya menggunakan anggaran dari Pemda, tetapi dikerjakan oleh kami prajurit TNI bersama dengan masyarakat. Program TMMD ke-119 di Desa Makun, Kecamatan Biboki, Feot Leu, Kabupaten Timur Tengah Utara ini mendapatkan respon positif dari warga setempat. Bersama-sama dengan prajurit TNI yang ada, warga ikut bergotong royong mendistribusikan material batu, pasir, dan semen, serta adonan campuran beton guna menyelesaikan pengerjaan pembangunan 5 unit ruang kelas yang ditargetkan akan selesai dalam sebulan ini.
Kondisi daripada sekolah ini sebelum adanya bantuan dari pemerintah dalam bentuk TMMD, bahwa sekolah tersebut ini terbuat dari gewang atau gewang, dindingnya pakai pelupuk ini bambu. Sangat menyedihkan ketika Bapak Ibu guru melakukan KBM di dalam kelas karena lantai daripada ruang kelas ini terbuat dari tanah, sehingga itu sangat mengganggu. Kelasnya berlumpur sehingga kadang-kadang ketika kalau hujannya deras terakhir Bapak Ibu guru melakukan KBM tanpa beralaskan sepatu. Dulu dengan musim hujan begini anak dorang setengah mati karena guru tidak bisa mengajar. Ini kalau hujan tiris, hujan masuk jadi andong, tidak bisa dapat pelajaran. Sekarang kami senang karena rumah sudah permanen, jadi ya, kami bersyukur, berterima kasih karena TNI sudah membantu kami. Sekolah sudah bagus. Terpilihnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN Voetleu di Desa Makun, Kecamatan Biboki, Voetleu, Kabupaten TTU sebagai sasaran TMMD ke-119 tentunya bukan tanpa alasan. Kondisi bangunan sekolah ini sungguh memprihatinkan. Hanya berlantai tanah beratap daun gewang dengan dinding menggunakan pelepah bambu. Itu pun sudah banyak yang bolong dan rusak termakan usia. Sehingga dikala angin dan hujan menerpa, para siswa dan guru terganggu dan kesulitan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. 1602 ND merehab musola dan 6 toilet umum untuk warga di 2 desa, yakni Desa Wolokota dan Desa Kekasewa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan TNI kepada masyarakat di pedalaman. Dandim Kodim 1602 ND Letkol Kaf Inengah Pendi menyampaikan rehab musola dan toilet ini merupakan program lanjutan dari program utama TMMD ke-119 dan juga sebagai bentuk kecintaan TNI kepada masyarakat di pedalaman. Saat ini ada 6 toilet dan 1 musola yang direhab. Sebanyak 3 toilet umum dan 1 musola direhab di Desa Kekasewa, sedangkan di Desa Wolokota ada 3 toilet yang direhab. Ia berharap fasilitas-fasilitas umum ini dapat digunakan secara baik dan dijaga secara bersamaan. Sementara Kepala Desa Wolokota, Julius Irenius, berterima kasih kepada TNI dalam hal ini Kodim 1602 ND yang mau merehab fasilitas di desanya dan Desa Kekasewa. Ia juga berjanji akan mengatur dan mengontrol penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang sudah diperbaiki. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Komandan Kodim 1602 ND meninjau pelaksanaan TMMD ke-119 di Desa Wolokota, Kecamatan Dona. Peninjauan ini untuk memberikan motivasi kepada anggota yang berada di lapangan agar tetap semangat, sekaligus mengecek progres pekerjaan dan berjanji akan diselesaikan tepat waktu. Beginilah perjuangan anggota Kodim 1602 ND bersama masyarakat Desa Kekasewa dalam membuka akses jalan dari Desa Wolokota menuju Kekasewa yang sudah puluhan tahun belum mempunyai akses jalan darat. Puluhan warga antusias dalam pembukaan jalan. Dandim 1602 ND Letkol Kaf Inengah Pendi saat meninjau pelaksanaan TMMD di Desa Wolokota menyampaikan pelaksanaan TMMD yang ke-119 ini merupakan program TNI dalam rangka membuka jalan bagi desa yang terisolir melalui anggaran pemerintah daerah. Untuk TMMD kali ini, akses jalan yang dibuka dari Desa Wolokota menuju Desa Kekasewa. Ia juga menyampaikan sudah memasuki hari ke-14 pembukaan jalan dan progres pekerjaan sudah mencapai 50%.
Hal ini juga atas kerjasama serta antusias warga Kekasewa yang luar biasa. Ia menambahkan, target pekerjaan ini diselesaikan pada tanggal 20 Maret dengan jarak pembukaan sejauh 2 km. Pihaknya berharap setelah pembukaan, warga di sini tidak lagi kesulitan untuk menuju kota Ende. Untuk progres sudah mencapai kurang lebih 1 kilo 150 meter. Harapannya pelaksanaan TMMD ini bisa tepat waktu, yaitu sampai tanggal 20 Maret. Harapan dari pembangunan jalan ini, masyarakat sangat membutuhkan karena selama ini tidak ada akses jalan. Sementara itu, salah seorang warga Kekasewa, Everlis Damianus, saat ditemui media menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende yang sudah mengalokasikan anggaran untuk membuka akses jalan menuju desanya melalui program TMMD. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, khususnya Kodim 1602 Ende yang mau memilih desanya menjadi lokasi TMMD ke-119 dan berharap ke depan ada peningkatan baik hot mix ataupun rabat beton. Terima kasih banyak kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Ende yang telah mengucurkan dana untuk membuka wilayah terisolir di Pantai Selatan melalui program TMMD. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI dalam hal ini yang sudah merintis untuk masuk masuk ke wilayah kami yang tergolong dengan isolir ini. Dengan harapan ke depannya supaya ada peningkatan sehingga jalan yang sudah dirintis ini dan sudah dibuka ini bisa digunakan dan juga mungkin ada keberlanjutan sehingga bisa tembus ke Ngeluruga dan sekitarnya. Dari Ende Obitani TVRI NTT. Beralih ke informasi lainnya, saudara, sejumlah anak-anak dari keluarga kurang mampu di Desa Pada, Kabupaten Lembata, tuntas mengikuti pelatihan menjahit dan basic office komputer di BLK Karitas Peduli Lembata. Keberhasilan ini ditandai dengan sertifikat yang mereka terima sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja dan usaha. Wajah peserta pelatihan menjahit dan basic officer komputer tampak sumringah saat menerima sertifikat keterampilan dari pengurus Yayasan Guntil Karitas Peduli Lembata. Bertempat di Balai Latihan Kerja Karitas Peduli Lembata, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan. Mereka berhasil menuntaskan pelatihan yang berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. 20 peserta pelatihan ini merupakan warga kurang mampu dan anak-anak dari keluarga petani, nelayan, ojek, dan buruh yang berdomisili di Desa Pada. Direktur BLK Karitas Peduli Lembata, Suster Margarita, Ada SSPS mengatakan pelatihan gratis bagi warga kurang mampu ini merupakan rencana strategis Yayasan Guntil Karitas Peduli Lembata tahun 2024. Para suster yang berkarya di Desa Pada sudah memetakan permasalahan di tengah masyarakat di mana mereka berkarya. Oleh karena itu, ia berharap keterampilan yang dimiliki para peserta pelatihan ini dapat mendukung mereka saat terjun di dunia kerja dan usaha. Yang khusus di awal tahun 2024 untuk warga Desa Pada. Oleh karena warga ini banyak, warga Desa Pada ini banyak, kami memberi batasan, yaitu kita dahulukan anak-anak peserta dari keluarga petani miskin, ojek, buruh pelabuhan, nelayan, janda, duda. Dan pendaftaran 2 hari sebelum pemilu, Senin dan Selasa, dan benar mereka berduyun-duyun datang. Hingga saat ini BLK Karitas Peduli Lembata sudah melahirkan ratusan lulusan yang sekarang sudah terjun ke dunia kerja. Sejak Agustus tahun 2020 sampai November 2023,
Tercatat sudah 276 peserta dari 4 program yang menempuh pelatihan di BLK yang dikelola para suster SSPS ini. Andri Atagorang, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi dari Kabupaten Lembata tadi sekaligus mengakhiri rangkaian perjumpaan kita kali ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Helga Meliadi. Dan saya Felmi Laubela mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.